اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Buyu yang kita ambil dari pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana di dalam pembahasan ini kita mengambil fikih tentang jual beli dan harta haram. Terakhir kita telah menjelaskan terkait dengan jual beli dan hukum asal jual beli tersebut yang merupakan halal dan boleh dengan dasar dalil dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka dari ayat ini diambil faidah oleh para ulama bahwa hukum asal jual beli adalah boleh dan halal, sehingga apabila ada seseorang yang mengklaim suatu bentuk jual beli ini terlarang dan tidak boleh, maka dia mesti mendatangkan dalil akan hal tersebut. Ya, maka segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan, baik itu terkait dengan barang-barang yang besar, rumah dan tanah, properti, begitu pula hewan ternak yang diperjualbelikan, ataukah perkakas dan perabotan rumah dan lain sebagainya, sah untuk diperjualbelikan dan diberlangsungkan akad di dalamnya manakala terpenuhi dan sempurna syarat-syaratnya. Maka telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu terkait dengan rukun jual beli, dan juga kita singgung terkait dengan akad di dalam pembahasan muamalat, di mana ulama membagi akad menjadi 3. Sebagian menyebutkan ada 4. Yang pertama, akdul muawadhah, akad komersial. Inilah akad jual beli, sewa menyewa. Nah, yang mana di dalam akad tersebut tujuannya tentu saja untuk mencari keuntungan. Itu namanya akdul muawadhah, akad transaksi jual beli untuk mencari keuntungan. Yang kedua, ada namanya akdut tabarruat, akad tabarru, ya, akad sosial.
di mana pada akad ini seseorang tentu saja tidak mencari keuntungan duniawi, akan tetapi dia mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal sedekah, wakaf, hadiah, memberi utang, memberi pinjaman, ya, maka ini namanya aqdut tabarruat. Seorang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada niatannya untuk mencari keuntungan duniawi. Kemudian yang ketiga ada namanya aqdut tawthiqat. Akad untuk menguatkan transaksi, baik dalam akad muawadhah atau akad tabarruah. Dia berfungsi sekedar menguatkan. Ada orang berhutang, maka dia butuh jaminan untuk menjamin utangnya tersebut. Itu namanya taufiq, untuk menguatkan komitmen dia bahwa nanti akan membayar utang. Dan kalaupun nanti tidak sanggup membayarnya, maka sudah ada jaminannya. Maka dibahas oleh para ulama terkait dengan domanah, kafalah, ya, memberikan jaminan. Nah, ini masuk di dalam akad tawthiqat, untuk menguatkan. Ya, dan ada akad yang keempat, yaitu aqdus syarikah wal mudharabah. Ini akad berserikat, mudharabah, akad kerjasama antara pemodal dan orang yang bekerja, mudharib. Iya. Maka di sana dibahas oleh para ulama tentang ahkam al-mudharabah, hukum-hukum terkait dengan mudharabah, akad kerjasama yang seperti itu, ya, dan dijelaskan oleh para ulama. Nah, maka itu pembagian akad. Dan ada juga pembagian akad yang lain yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ditinjau dari sifat dasar akad itu. Maka di sana ada akad yang mengikat, ya, antara kedua belah pihak, disebut dengan aqdun lazimun, akad yang lazim, ya, di mana ketika terjadi akad ini maka dia mengikat kedua belah pihak, di mana konsekuensinya, ya, apabila sudah terpenuhi, ya, maka kedua belah pihak harus berjalan dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, dan tidak boleh dia membatalkannya sepihak, kecuali kalau ada hal yang membenarkan, semisal cacat pada barang atau semisal itu. Nah, ini akad dalam jual beli. Ketika terjadi jual beli antara pembeli dan penjual, si penjual telah menyerahkan barangnya, si pembeli telah menyerahkan uangnya, maka mereka sudah menjalin akad. Maka tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak untuk membatalkannya. Tidak boleh, kecuali kalau ada yang mengharuskan itu, seperti tadi ketika barangnya cacat, maka dibenarkan bagi dia untuk membatalkan. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi akad, sudah dibeli, kemudian tiba-tiba, ya, si pembeli datang, saya tidak jadi beli barangmu. Kenapa? Berubah pikiran aku. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh dia mengembalikan barang hanya sekedar dia berubah pikiran. Harus ada alasan yang menguatkan dia untuk mengembalikan itu barang. Entah cacat barangnya, ya, atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia pesan barangnya begini, ternyata datangnya lain. Maka dia boleh untuk mengembalikan barang tersebut. Tetapi ketika barang yang dibeli adalah barang yang sesuai, kemudian mereka telah berpisah dari majelis akad, maka tidak boleh dibatalkan sepihak.
Ya, tidak boleh dibatalkan sepihak karena akad ini ya mengikat satu sama lain. Akad ini mengikat satu sama lain. Demikian pula dalam akad sewa menyewa ya, itu mengikat. Nah, semisal dengan itu akad pernikahan. Ketika sudah terjadi ijab qabul ya, maka mereka sudah mengikat, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan ucapan talak dari suami ya, atau khulu, minta gugat cerai dari seorang istri. Nah, maka inilah akad yang mengikat kedua belah pihak. Ada yang kedua, yang akad tersebut hanya mengikat salah satu pihak saja. Ya. Sehingga pihak pertama tidak berhak untuk membatalkan akad ini tanpa izin dan persetujuan pihak kedua. Akan tetapi pihak kedua berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun dia suka. Nah, ini namanya akad yang mengikat salah satu pihak saja. Ya. Apa contohnya? Contohnya akad dalam pegadaian, dalam rohan. Ya, di mana ada orang yang berutang, ya. Kemudian orang yang berutang ini memberikan jaminan. Memberikan apa? Jaminan kepada yang memberi utang. Maka akad jaminan ini, rohan ini boleh untuk dibatalkan oleh yang memberi utang. Boleh. Dia berkata, sudah, tidak usah pakai jaminan. Boleh. Tetapi tidak boleh dibatalkan oleh yang meminjam uang, yang berutang, tidak boleh. Ketika si pemberi utang dia menginginkan jaminan, tetapi si pemberi utang berhak dan boleh untuk membatalkan akad jaminan tadi. Tidak usah pakai jaminan, saya percaya sama kamu, itu boleh. Tetapi yang berutang tidak boleh. Nah, ini namanya akad yang hanya mengikat salah satu pihak saja, tidak pada yang lainnya. Iya, itu yang kedua. Dan ada jenis akad yang ketiga, namanya akdun jaiz. Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Maksudnya masing-masing pihak boleh dan berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun dia mau, kapanpun dia suka, walaupun tanpa persetujuan dari pihak yang kedua. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dengan catatan selama pembatalan akad itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Nah, contohnya apa? Contoh dalam akad ini seperti akad syarikat dagang, mudharabah bagi hasil. Iya. Maka antara mudharib, si pekerja, ya, dia berhak untuk mengakhiri kesepakatan mereka. Nah, karena tidak mengikat, kecuali kalau tadi bisa menimbulkan kerugian bagi si pemilik modal. Nah, ketika tidak terjadi hal tersebut, maka boleh untuk dibatalkan. Demikian pula si pemilik modal boleh untuk membatalkan akad kerjasama mereka. Demikian pula dalam akad wadiah, titipan, berhak untuk dibatalkan. Iya. Misalnya sudah diterima, saya tidak mau kembalikan titipanmu, saya tidak mau lagi menerima titipan. Boleh. Demikian pula dalam hal pinjaman dan semisal itu. Ini akad yang tidak mengikat, ya, salah satu dari kedua belah pihak, kedua-duanya tidak terikat. Nah ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga sebagian ulama menyebutkan akad dari sisi yang lain, ya, dari sisi apakah ketika terjadi akad jual beli kemudian mengharuskan terjadi pemindahan kepemilikan ataukah tidak. Nah, maka di sana ulama membagi dua. Ada akad yang berkonsekuensi memindahkan kepemilikan barang, dan ada akad yang tidak berkonsekuensi memindahkan kepemilikan barang.
Yang pertama yaitu akad yang berkonsekuensi memindahkan kepemilikan barang, seperti akad jual beli. Ketika terjadi transaksi jual beli, maka otomatis ketika sudah deal dan sudah berpisah, maka barang sudah menjadi miliknya si pembeli, uang sudah menjadi miliknya si penjual. Maka ini menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan. Makanya dalam definisi jual beli adalah mubadalatu malin bimalin li gharadit tamalluk. Tukar menukar harta dengan maksud untuk memiliki. Ya kan? Ketika terjadi transaksi jual beli, maka terjadi perpindahan kepemilikan. Dan ada yang kedua, akad yang terjadi namun tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan. Dan ini tentu dipahami seperti dalam akad sewa menyewa, ijarah. Ya, ada orang menyewa mobil seseorang, maka dia hanya punya hak guna dari mobil tersebut, tetapi dia bukan memilikinya. Demikian pula ketika dia sewa rumah, ya, atau alat-alat elektronik dan lain sebagainya, maka itu terjadi akad namun tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sehingga dari sana ada konsekuensi yang mesti ditaati. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka setelah kita memahami ya terkait dengan masalah akad ini, maka di sini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang pembahasan syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Dan ini dari pembahasan penting dalam pembahasan jual beli. Ya, karena masalah jual beli intinya itu dalam pembahasan syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Nah, yang darinya dapat diketahui jual beli tersebut menjadi sah atau tidak sah, batal atau tidak batal, ya, jual belinya syar'i atau tidak syar'i, itu dengan mengetahui syurutul bai', syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, para ulama berdasarkan hasil riset dan telaah mereka, ya, mereka menetapkan ada 6 atau 7 syarat dalam jual beli. Yang namanya syarat mesti terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka jual belinya batal. Sama dengan sholat, wudu adalah syarat sahnya sholat. Siapa yang tidak berwudu, maka sholatnya batal. Ada 7 syarat dalam jual beli, harus terpenuhi. Kapan tidak terpenuhi, maka jual belinya apa? Jual belinya tidak sah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari 7 syarat yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ada syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi jual beli, entah dia sebagai penjual atau pembeli. Dan ada syarat yang berkaitan dengan barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk berjual beli. Nah, maka dibahas oleh para ulama terkait dengan syarat-syarat ini berkaitan dengan itu semua. Iya, karena sebagaimana kita pahami bahwa rukun syarat jual beli ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-aqidah, ada penjual dan pembeli. Mesti ada kan? Tidak mungkin terjadi transaksi jual beli kalau tidak ada salah satu dari keduanya. Yang kedua, ada barang yang ditransaksikan. Ada barang yang ditransaksikan. Demikian pula uang yang menjadi alat tukar. Harus ada. Tidak mungkin tidak ada, harus ada. Yang ketiga, ada ijab qabul. Ijab itu dari penjual yang dia ingin menjual barangnya, qabul dari si pembeli yang dia ingin membeli barang dari si penjual. Harus ada ijab qabul, serah terima. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, dari rukun jual beli ini para ulama menetapkan syurutul bai', syarat-syarat dalam jual beli. Iya. Yang mana globalnya beliau akan sebutkan 7 hal. 7 syarat dalam jual beli. Yang pertama,
harus ada saling ridho antara kedua belah pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Harus ada dasar saling ridho antara kedua belah pihak. Ini yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ar-ridha, syarat yang pertama harus dengan dasar ridho. Harus dengan dasar ridho. Iya, sebagian membahasakan at-taradi, saling ridho antara penjual dan pembeli. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 29. Di sini beliau sebutkan penggalan ayatnya. Nah, lengkapnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan jalan tijarah, perniagaan, jual beli yang dilakukan dengan dasar saling ridho di antara kalian. Menunjukkan bahwa jual beli itu harus ada keridhoannya. Ini syarat. Ini syarat dalam apa? Jual beli. Artinya kalau ada jual beli namun tidak didasari dengan saling ridho, maka jual belinya tidak sah. Maka jual belinya apa? Tidak sah. Makanya ulama menyebutkan ya bahwa jual beli karena terpaksa ini hukumnya tidak sah. Hukumnya apa? Hukumnya tidak sah dan batil. Akadnya menjadi batal. Kenapa? Tidak ada keridhaan. Dia terpaksa. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Contohnya apa? Ya orang yang dipaksa untuk membeli barang. Nah, dia datang ke penjual, ya dia tidak mau beli, tetapi si penjual ini memaksa. Nah, sudah dibungkuskannya barangnya, kemudian dimasukkannya lagi kantong kita. Ini kau beli, kau beli sudah. Akhirnya terpaksa. Ya sudahlah, saya beli sudah. Tidak sah jual beli yang seperti ini. Kenapa? Tidak ada unsur ridho. Nah, terpaksa. Ya sama, ada orang yang dipaksa untuk menjual barangnya. Kok jual barangmu itu? Kalau tidak, kupukuli kau. Misalnya. Nah, dipaksa dia. Kalau tidak, dia menerima akibatnya. Akhirnya dengan terpaksa dia jual. Ya sudahlah, ketimbang saya dipukuli, ya ini yang maksa saya preman ini. Nah, akhirnya dia jual. Ini tidak sah jual beli seperti ini. Kenapa? Tidak ada unsur keridhaan. Tidak ada unsur keridhaan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Hanya saja kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa yang namanya paksaan itu ada dua dalam jual beli. Ada paksaan bil haq, paksaan yang dibenarkan. Ada paksaan bi ghairi haq, paksaan yang tidak dibenarkan. Iya, kalau paksaan yang tidak dibenarkan, yang tadi kita sebutkan contohnya. Iya, kita sebutkan contohnya. Ada sebagian orang menawarkan barang. Nah, menawarkan barang, di mana dia kalau kita sentuh barangnya, wajib beli sudah. Karena kau sentuh, padahal tidak tersengaja kita sentuh. Nah, tersentuh barang itu wajib beli. Iya. Nah, ini tidak sah yang seperti ini. Kenapa? Dia tidak mau beli, kecuali kalau memang dia sentuh memang mau beli. Nah, dia sentuh memang mau beli. Iya. Nah, ini dia tidak ada maksud untuk membelinya, ya, tetapi dipaksa untuk hal tersebut, maka ini tidak sah. Ada paksaan yang dibenarkan. Bagaimana itu? Ya, disebutkan oleh para ulama. Contohnya seperti ada orang yang berutang misalnya. Ada orang yang berutang. Sudah jatuh tempo, tetapi dia tidak membayar. Padahal dia punya uang untuk membayar, dia punya harta untuk membayar, tetapi dia sengaja mumatil, menunda-nunda pembayaran. Dan ini tidak boleh. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran utang padahal sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo, maka itu kezoliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Ada orang yang berutang, sudah jatuh temponya, tapi dia tidak bayar. Maka dia dipaksa. Misalnya dia tidak punya uang, tapi kau punya kendaraan, banyak kendaraanmu, kau jual kendaraanmu. Nah, saya tidak ridho, saya tidak mau. Walaupun kamu tidak ridho, kamu punya kewajiban apa? Bayar utang. Dia dipaksa untuk menjual barangnya karena dia punya kewajiban membayar utang. Inilah ikrah bil haq. Pemaksaan yang dibenarkan. Pemaksaan yang dibenarkan. Nah, semisalnya juga ikhwani fiddin, ketika ya terjadi di masa Umar bin Khattab dan juga pernah terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini pemaksaan yang dibenarkan. Ketika Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan ingin di masa beliau meluaskan Masjidil Haram. Ingin meluaskan apa? Masjidil Haram. Dan ketika itu tidak mampu untuk diluaskan kecuali harus apa? Orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram harus diungsikan dulu. Ya, dan menjual rumah dan tanahnya. Maka Umar dan Utsman demi kemaslahatan kaum muslimin tinggal di beribadah di Masjidil Haram melakukan perluasan. Ada sebagian orang yang tidak mau rumahnya dijual, tanahnya dijual, tapi dipaksa. Yang seperti ini pemaksaan yang dibenarkan. Iya, dia dipaksa untuk apa? Menjual. Kenapa? Demi kemaslahatan kaum muslimin. Iya. Masjidil Haram mesti dibesarkan untuk orang beribadah. Maka dia dipaksa untuk menjual. Ya, bahkan pernah terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Utsman ingin melebarkan Masjidil Haram. Ketika itu banyak orang tidak setuju yang di sekitar apa? Yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Padahal di waktu masa Umar ya, mereka dengan sukarela memberikan tanahnya, ya, menjual tanahnya. Tapi di masa Utsman mereka lebih berani. Kenapa? Ketika itu kan Umar orangnya lebih tegas, Utsman agak kurang tegas. Nah, sehingga mereka kayak mau melawan. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu memperlihatkan ketegasan beliau berikan sejumlah harga yang cocok untuk mereka, kemudian diberikan di depan rumah mereka, dipaksa. Yang seperti itu dibolehkan. Nah, atas dasar ini juga ya para ulama menyebutkan dibenarkan memang ketika ya pemerintah, penguasa kaum muslimin ingin melebarkan jalan misalnya. Ya, yang mana hal tersebut berkonsekuensi harus menggusur misalnya ya perumahan atau tanah yang dimiliki oleh warga misalnya. Demi kemaslahatan orang banyak, itu dibenarkan pemerintah melakukan yang seperti itu, dan ada dasarnya, yaitu siapa? Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Walaupun mungkin di masa ini ya seseorang menganggap ini pemerintah yang zalim ini. Tidak, itu dibenarkan yang seperti itu dan ada dalilnya. Iya. Dan berhak penguasa untuk melakukan yang seperti itu. Memang dalam rangka untuk apa? Kemaslahatan bersama. Ya kan? Nah, sering kan mungkin terjadi di kota-kota besar, ya, ketika misalnya pemerintah melakukan penggusuran dan memang ada dasarnya. Iya, memang ada dasarnya untuk kemaslahatan umum. Maka orang yang di sekitar itu dipaksa untuk menjualnya dan itu dibenarkan. Asalkan kata ulama, ya, pemerintah dalam hal ini memberikan harga yang cocok memang. Dia berikan harga yang cocok, ya, harga yang memang sesuai dengan pasaran, ya. Dalam hal ini si pemilik ya, tanah atau pemilik rumah juga jangan semena-mena menaikkan harga tanahnya atau rumahnya. Oh, ini kebetulan haji mumpung karena pemerintah lagi mau ini, saya naikkan harganya. Tidak boleh, harus sesuai dengan memang harga pasaran di situ. Jelas ini ikhwani fiddin. Nah, jadi yang seperti ini dibenarkan. Ini namanya apa? Ikrahun bil haq. Memaksa tapi dibenarkan oleh syariat. Iya, dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari perkara yang juga
dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah ini, ya, bahwasanya yang namanya jual beli harus dengan apa? Harus dengan ridha. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, innamal bai' antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan dasar saling ridha. Ya, maka ulama menyebutkan tidak sah jual beli yang mereka bahasakan dengan bai'ul hazil, jual beli tetapi hanya bercanda, bersenda gurau. Iya. Kalau ada orang yang jual beli tapi cuman bercanda, ini tidak sah. Walaupun dia sebutkan akad. Iya, kita tahu bahwa dia bercanda, main-main dengan melihat indikasi dan korinah. Misalnya ada orang baru beli motor dia. Iya, motor dia baru beli 20 juta. Kemudian ada orang puji-puji motornya, "Ih, bagusnya motormu." Maka dia bilang, "Ini saya jual ini sama kamu 500.000 saja." Main-main saja. Nah, makanya orang yang mendengar itu bilang, "Oh, saya terima." Nah, sah enggak jual belinya? Tidak sah. Kenapa? Kita tahu bahwa dia main-main. Dia cuma bersenda gurau saja. Tidak mungkin lah dia baru beli motor, dia sayang-sayangi motornya, baru tiba-tiba dia jual 500.000. Ya kan? Korinahnya kuat bahwa dia main-main. Nah, yang seperti ini tidak sah. Walaupun seseorang di dalam hal yang seperti ini tidak boleh main-main. Nanti bisa membuat sengketa orang. Ya kan? Dikiranya serius, ternyata main-main. Tidak boleh seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan jual beli bai'ul muttar? Jual beli orang yang terpaksa. Bukan terpaksa yang pertama tadi ya. Memang dia dipaksa karena diancam. Ini enggak. Dia terpaksa menjualnya karena dia butuh. Bedakan ya. Namanya bai'ul muttar. Misalnya ada orang punya rumah, mobil, ya kan. Oh, dia sayang, dia tidak mau jual. Tapi tiba-tiba ya ada keperluan mendesak. Misalnya ada terjadi kecelakaan misalnya, ya, dia butuh operasi. Akhirnya dia harus jual mobilnya misalnya. Terpaksa saya jual ini. Sudah, saya jual mobilku, terpaksa saya. Iya, saya jual sama kamu. Boleh enggak jual beli seperti ini? Ridho enggak dia? Ridho enggak dia jual mobilnya? Terpaksa. Berarti jual belinya apa, sah atau tidak? Nah, ini ulama beda pendapat kalau yang seperti ini. Ini kan bukan diancam dia kan? Tetapi karena kondisi dan keadaannya yang mendesak, memaksa dia untuk menjual, walaupun pada dasarnya dia tidak mau jual. Tapi kondisi, keadaan. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Kalau Imam Ahmad, ya, sebagaimana dikuatkan juga oleh Imam Asy-Syaukani, mereka berpendapat bahwa hukumnya, ya, tidak diperbolehkan, haram hukumnya menurut Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Imam Syaukani. Iya, tapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh. Boleh, tidak haram, tapi makruh saja. Itu pendapat mayoritas ulama. Nah, yang berpendapat haram, mereka berdalil dengan hadis, Inna Rasulullah SAW naha an bai'il muttar. Nabi melarang jual beli dengan orang yang muttar, terpaksa menjual barangnya, yakni dia lagi butuh. Ini dua pendapat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa jual belinya sah, tidak haram dan tidak makruh. Ini pendapatnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat, bahwa jual belinya sah, tidak dikatakan haram dan juga tidak dikatakan makruh. Kenapa? Karena kondisinya beda. Beda tadi, kalau dia dipaksa karena diancam, memang jual belinya tidak sah, dia tidak ridho. Tapi kalau orang yang terpaksa menjual barang karena dia butuh, ridho enggak dia? Memang dia ridho kan? Memang dia mau jual karena dia butuh, ya kan? Dia butuh.
Nah, makanya dia berusaha mencari, bahkan dia banting harga mungkin. Ya. Karena dia butuh cepat uang. Nah, jadi kata Syekhul Islam, yang seperti ini diperbolehkan. Bagaimana dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga yang dikuatkan oleh Imam Syaukani? Kita katakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadisnya lemah. Nah, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Abu Daud dan Imamul Baihaqi dari jalan seorang syekh dari Bani Tamim. Nah, syekh dari Bani Tamim ini majhul, tidak dikenal, sehingga hadisnya dihukumi dhaif oleh para ulama. Dan ada pendukungnya, tetapi pendukungnya juga dhaif jiddan, lemah sekali, sehingga tidak bisa menguatkan atau mengangkat derajat hadis tersebut kepada hasan ataukah sahih. Iya. Ya, bahkan kata Syekhul Islam bahwa jual beli yang seperti ini sah, dan kalau dikatakan tidak boleh, ya kasihan dia. Dia sedang butuh uang, ya kan? Kondisinya memang mendesak. Nah, kalau dikatakan tidak boleh, maka ini lebih menyulitkan dirinya. Ya, lebih menyulitkan dirinya. Hanya saja kata ulama bahwa dalam kondisi yang seperti ini seseorang jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan mentang-mentang saudaranya lagi butuh dia itu, saya mau kasih itu. Nah, paling-paling dia jual karena dia lagi butuh ini, saya manfaatkan. Tidak boleh seperti itu, ya kan? Karena pada dasarnya dia memang tidak mau menjual dengan harga yang murah, tapi karena keadaan dia. Nah, maka seorang yang berbuat baik kepada saudaranya, melihat saudaranya lagi butuh, ya hendaknya dia tolong. Dia jual dengan harga yang memang dia beli dengan harga yang memang sesuai dengan pasaran, ya kan? Karena niatnya untuk menolong, ya kan? Atau kalau misalnya dia berikan pinjaman, ya, itu tentu lebih baik lagi. Jelas ini? Nah, maka jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga dibahas oleh para ulama di dalam hal ini terkait dengan syarat ini, syarat ridha dalam jual beli, yaitu hukum jual beli bai'ul mu'atah, yaitu menjual, ini mungkin sudah pernah kami bahas, jual beli tanpa ada ucapan serah terima, hanya sekedar dengan perbuatan saja. Boleh tidak seperti itu? Ya, ada orang misalnya datang ke toko, diambil barang, kemudian dia datang ke kasir, dia serahkan uang, si kasir juga bungkus barangnya, dia berikan, tidak ada ucapan satu patah kata pun di antara mereka. Apakah boleh yang seperti ini? Ini namanya bai'ul mu'atah. Jual beli tanpa ada ucapan, hanya dengan perbuatan saja. Iya. Ulama Syafi'iyah melarang yang seperti ini, tidak boleh. Tapi jumhur ulama, dan ini yang kuat wallahu a'lam, bahwa hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Karena kaidahnya sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, ma'addahun nasu bai'an fahuwa bai'un. Apa yang dipandang oleh manusia sebagai jual beli, maka itu juga dianggap sebagai jual beli. Iya. Sekarang manusia terkadang jual beli, misalnya datang ke toko swalayan, kadang dia malas mengucapkan satu patah kata, langsung saja datang, kemudian dia bungkus barang, yang seperti ini sah saja, tidak ada masalah. Nah, sebagaimana memang tidak disyaratkan dalam jual beli itu harus ucapan, bisa dengan tulisan kan? Ada orang jual beli dengan SMS atau dengan WA, ya kan? Ketika dia sudah ucapkan, tidak ada, hanya tulisan saja, maka yang seperti itu sah. Yang seperti itu adalah sah dan diperbolehkan dan teranggap sebagai jual beli. Baik. Bagaimana hukum jual beli yang bentuknya sekedar janji? Sekedar janji. Misalnya, si penjual berkata kepada si pembeli, maukah kau beli barangku ini? Maka si pembeli berkata, nantilah saya beli. Nantilah saya beli. Apa hukum jual beli dengan ucapan janji seperti itu? Kata para ulama, itu bukan akad yang mengikat.
itu bukan akad yang mengikat. Kenapa? Karena baru dijanjikan. Nah, kalau janji bukan akad. Ya, nanti saya belilah katanya, ya kan? Maka dalam hal ini si penjual, ya, dia boleh untuk menjual barangnya kalau ada orang yang menawar, ya kan? Dan si pembeli juga berhak untuk membatalkan, ya, dan tidak mau membeli barangnya karena belum akad. Beda kalau sudah akad, ya. Beda kalau sudah akad. Ada orang misalnya menjual barangnya, sudah deal, akad. Datang lagi penjual yang lain, dia bilang apa? Saya beli saja barangmu itu, saya berani tawar lebih mahal lagi. Oh ya kak? Nah, kebetulan barang ini belum diserahkan sama pembeli pertama. Akhirnya dia mau batalkan. Ini haram, tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah akad, ya kan? Dia sudah deal, belum janji, bukan janji. Beda kalau tadi dia bilang pembeli pertama berkata, nantilah saya beli. Nah, ini belum akad. Tetapi kalau dia bilang, iya saya beli. Berapa harganya? 1 juta. Deal 1 juta. Maka itu sudah mengikat. Walaupun baru di ucapan, walaupun baru di tulisan, itu sudah mengikat. Tidak boleh si penjual ini menjual barangnya lagi kepada orang lain, walaupun orang lain menawar dengan harga yang mahal, yang lebih mahal. Tidak boleh, karena kamu sudah deal itu, ya kan? Nah, ini sering terjadi persengketaan di sini. Nah, apalagi kalau ada orang jual misalnya barangnya secara online, ya kan? Maka banyak orang menawar di situ, banyak orang menawar. Nah, akhirnya karena banyak yang menawar, mungkin dia mau yang tinggi, padahal sudah deal dengan yang pertama, ya kan? Ini tidak boleh seperti ini. Akad itu sekali lagi mengikat. Ketika sudah terjadi, antum sudah deal sama orang pertama, tidak boleh lagi akadkan kepada orang yang kedua. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan syarat pertama ini. Masih ada lagi 6 syarat yang perlu kita jelaskan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.